Iya, shalom saudara, selamat malam dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dan tetap bersuka cita. Biarlah hari-hari ini kita terus mau dekat dengan Tuhan dan tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Mari kita terus menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan karena Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dalam hidup ini agar terus berserah kepada Dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan terus mendapat kekuatan. Biarlah kita terus mau masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kita cinta akan kediaman-Mu itu menghanguskan kami, Tuhan. Kami rindu terus akan Engkau. Kami tidak ingin jauh dari Engkau, Tuhan. Bahwa kami terus ada dalam hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh ku cinta kediaman-Mu, Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu, Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu, Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, Tuhan, dari hadirat-Mu, Bapa. Amin. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu, Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk
Yesus Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas bumi ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, bahwa kami terus setia kepadamu Bapa sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia menyembah, terus setia memujimu, terus setia taat kepadamu Bapa, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dalam iman, di dalam pengharapan, bahkan di dalam segala situasi yang sulit di hidup kami. Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena itu inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia Engkau dapati. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu yang dapat membuat kami kuat untuk terus bertahan hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa sampai akhir. Kami menutup mata, kami mau terus setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu,
saudara katakan dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Apapun keadaan kami hari-hari ini, sekalipun berat yang harus kami hadapi, kami mau berkomitmen untuk setia sampai akhir. Kami tahu penderitaan-penderitaan ringan yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima ketika Yesus datang. Karena itu kami mau terus berkata, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Biar hati kami terus menyembah-Mu, biar mata kami terus memandang-Mu Tuhan. Bukan persoalan kami yang kami pandang, tapi kami mau pandang Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kami. Biar hati kami hanya tertuju untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. lebih lagi mari angkat tanganmu saudara, katakan, ini komitmen kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Yes Lord Jesus, hati kami tetap Tuhan, tetap menyembah-Mu Yesus. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami Dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Hidup bagi-Mu. Hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa Yesus menjauhkan kami. Dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama kami hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami Tuhan. Kekuatan-Mu yang akan memberi kami kekuatan, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus mengasihi Engkau, yang mau terus mencari Engkau Tuhan.
Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib dan mulia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu, karena kesaksian yang dapat menguatkan iman kita. Shalom Bu, selamat malam. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya tinggal di Samarinda. Saya ingin menyaksikan pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Tanggal 14 April yang lalu, Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit pada bagian payudara sebelah kiri. Dan itu rasanya sakit sekali. 2 hari kemudian sudah muncul benjolan. Sebagai manusia biasa saya merasa sangat ketakutan dan ada kekhawatiran. Sudah banyak pikiran negatif yang muncul. Setelah itu saya teringat akan khotbah Ibu yang selalu mengatakan, jangan takut dan jangan khawatir. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Setelah itu saya langsung sujud berdoa kepada Tuhan. Saya menangis dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup saya. Dari hari ke hari saya lalui dengan selalu bergumul, Bu. Saya banyak datang di kaki Tuhan dengan penuh air mata. Saya berdoa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Saya terus setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Ketika Ibu berdoa buat orang yang sakit, saya menumpangkan tangan pada bagian yang sakit. Setiap berdoa saya melakukan itu, Bu. Dan pada tanggal 2 Mei kemarin saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Benjolan itu tiba-tiba hilang. Dan walaupun masih ada rasa sakit, tapi saya percaya Tuhan sembuhkan sempurna. Tuhan sangat ajaib. Saya sangat mengucap syukur dan menaikkan limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan ajaib dan luar biasa. Sungguh ini adalah sebuah pengalaman pribadi saya yang besar bersama dengan Tuhan, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang Tuhan berikan, baik tubuh jasmani saya, terlebih jiwa saya. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih buat Ibu Debbie pelayanannya, dan buat khotbah-khotbah Ibu yang betul-betul membangun iman, serta mengubah sifat dan karakter kami. Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Ibu dan terus dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian kesaksian saya, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa, ajaib ya. Dan apa yang Dia lakukan ya seringkali saudara tidak masuk di akal manusia. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Dia, kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Teruslah percaya, terus berserah ya, jangan terlalu takut berlebihan. Kita mendengarkan kesaksian malam hari ini, benjolan yang tiba-tiba hilang disembuhkan oleh Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan menyembuhkan itu tidak setengah-setengah tetapi secara tuntas. Biarlah kesaksian ini membawa kita semua terus mau berharap dan mau setia untuk terus datang pada Tuhan. Saya bacakan satu kesaksian lagi. Selamat siang, Bu. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya kesiram air panas di dapur dan airnya sedang mendidih. Lalu air itu tumpah di kaki saya. Tapi ajaibnya Tuhan, kaki saya tidak merah apalagi melepuh, tidak ada sama sekali.
Dan kebetulan pada saat saya memasak air panas itu saya sedang mendengarkan misbah doa, saya sambil menyanyi. Puji Tuhan. Dan satu lagi, kemarin perut saya sakit karena memang saya ada fatty liver, Bu. Saya USG abdomen, tapi puji Tuhan fatty liver saya sudah berkurang. Yang kata orang, ada beberapa teman dokter bilang tidak bisa berkurang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang setiap hari saya sambil mengikuti misbah doa, saya tumpang tangan perut saya. Saya pegang dan saya elus-elus sambil saya berdoa. Tuhan memberi saya mujizat, puji Tuhan. Jadi sekarang hanya ada luka sedikit di lambung karena saya sering makan yang asam. Selama saya ikut misbah doa, banyak karakter saya yang diubahkan, Bu, terutama akar pahit. Iya, terutama akar pahit dan mengandalkan manusia. Acara misbah doa ini saya dapat kiriman waktu itu dari seorang teman saya. Dan saya juga mengirimkan misbah doa ini ke anak-anak saya, menantu saya, dan saya selalu ingatkan kalau waktu jam-jam misbah doa, semoga Ibu Debbie sekeluarga selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Ya, saudara, kita mendengarkan satu kesaksian lagi yang sangat luar biasa. Iya, kalau dipikir memang tidak mungkin ya. Ibu ini tersiram air panas yang sedang mendidih ya di kakinya. Tapi luar biasanya tidak ada merah, tidak ada melepuh. Bahkan dia punya fatty liver dan ya tidak ada dia berperiksa kepada dokter dan sudah berkurang. Padahal secara kedokteran dikatakan bahwa itu tidak mungkin akan berkurang, tapi Tuhan melakukan mujizat ya, dan akhirnya berkurang. Dan satu lagi, Ibu ini sampaikan bahwa setelah mengikuti misbah doa banyak karakternya yang diubahkan. Yang pertama terutama akar pahit. Ya, dia disembuhkan dari kepahitan. Saudara, tidak ada gunanya menyimpan akar kepahitan dalam diri, dalam hati. Kenapa? Karena akar pahit itu hanya membawa penyakit, ya, kena lambung, asam lambung naik karena kepahitan. Jadi puji Tuhan, Ibu ya disembuhkan dari akar pahit dan juga selalu mengandalkan manusia. Sekarang sudah bertobat, ya, dan kita terus bahwa dalam doa Ibu mengalami kesembuhan secara sempurna dan penyertaan Tuhan luar biasa. Saudara, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya, ketika kita ini mendekat pada Tuhan, kita mencari Dia. Satu hal yang Tuhan disenangkan ketika karakter kita diubahkan. Ya, ketika yang punya kepahitan melepaskan kepahitan, ketika ada orang-orang yang tadinya hidup cemas, ya, khawatir, lalu Tuhan mulai menyembuhkan. Kita percaya dan kita terus berdoa agar semua yang mendengarkan misbah doa mengalami perubahan hidup, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya setiap kita juga rindu untuk terus diubahkan, dan itulah kerinduan Tuhan juga bagi kita. Baik, mari kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Yeskiel 12, saudara, di mana Tuhan berkata kepada bangsa itu, ya, jangan bilang aduh lama sekali, ya, omong kosong itu penglihatan-penglihatan yang diberi nabi-nabi itu buktinya tidak terjadi. Ya, adalah dosa ketika kita menyepelekan Tuhan dengan berkata, aduh saya sudah doa lama, buktinya nggak dijawab-jawab. Itu sama dengan kita melecehkan Tuhan, ya. Dan Tuhan berkata, katakan kepada mereka bahwa apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah diperlihatkan, semuanya akan tergenapi, bahkan waktunya segera akan tiba. Ya, biarlah kita semua mau bersungguh-sungguh mencari dan menanti Tuhan di hari-hari ini, terutama karena kita percaya, saudara, kita juga ada di hari-hari yang terakhir. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan sekarang Yeskiel 13, ya. Yeskiel pasal 13, judul perikopnya adalah hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Ayat 3, beginilah firman Tuhan Allah.
Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Saudara yang terkasih, peringatan ini ditujukan kepada para nabi palsu yang pesan-pesannya bukan berasal dari Allah melainkan merupakan dusta, yang dimaksudkan untuk mendatangkan hanya untuk mencari keuntungan semata dengan mengatakan apapun yang membuat bangsa itu bahagia. Nabi-nabi palsu ini tidak peduli dengan kebenaran seperti yang dilakukan Yeskiel. Mereka memperdaya orang untuk menawarkan rasa aman yang palsu yang membuat pekerjaan Yeskiel menjadi semakin sulit. Jadi mereka menawarkan dan memperdaya orang dan menawarkan rasa aman yang palsu yang membuat pekerjaan Yeskiel menjadi semakin sulit. Karena itu waspadalah terhadap orang-orang yang mengubah kebenaran untuk mencari keuntungan dan kekuasaan semata. Saudara, firman Tuhan berkata kepada Yeskiel, pergi dan lawan nabi-nabi palsu itu. Mereka bernubuat dengan sesuka hatinya dan tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara, setiap kali ada yang asli itu pasti ada yang palsu. Tiap kali muncul yang asli pasti ada KW-nya. Ternyata nabi-nabi juga ada yang asli, ada yang palsu. Hamba Tuhan ada yang asli, ada yang palsu. Tapi dari mana kita bisa tahu ini hamba Tuhan asli dan hamba Tuhan palsu, saudara? Hamba Tuhan yang asli akan menyampaikan sesuatu yang benar dari Tuhan, sekalipun itu keras, sekalipun itu menyakitkan bagi daging. Tapi itulah kebenaran. Hamba Tuhan yang asli akan selalu mengingatkan jemaat untuk taat dan bertobat, kembali kepada Allah supaya tidak mengalami penghukuman. Hamba Tuhan yang asli masih mengajarkan tentang akan ada murka, akan ada penghukuman, akan ada penghakiman. Tapi hamba Tuhan yang palsu, nabi palsu mengajarkan tentang semuanya aman, tenang saja. Walaupun kamu berdosa, walaupun kamu melakukan kenajisan, tenang saja. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kamu. Jadi semua dosamu sudah ditanggung, gak apa-apa, berdosa saja. Saudara, hati-hati. Tuhan berkata kepada Yeskiel, berfirman kepada mereka. Mereka itu hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu yang bernubuat sesuka hati mereka dan mereka tidak mencari Tuhan. Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Mereka hanya berbicara demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menyatakan semua yang enak-enak supaya jemaat terlelap, tertidur, tapi tidak membangunkan jemaat. Mari saudara, jangan pernah jangan pernah merasa waduh ini firman terlalu keras, ini firman kok kayak begini. Lebih baik kita diperingatkan bahwa akan ada murka, akan ada penghukuman supaya kita berjaga-jaga dan bertobat. Sekarang itu ada begitu banyak aliran-aliran yang muncul yang menyesatkan orang. Bahkan firman-firman yang disampaikan sekarang, saudara, banyak yang abu-abu. Tapi kita harus berdiri di atas dasar kebenaran. Kenapa? Ingat sekali lagi, untuk bisa memperoleh surga ada perjuangan yang harus kita lakukan. Yesus sudah berikan kita tiket gratis keselamatan, yaitu kasih karunia. Tetapi untuk menuju ke sana ada perjuangan yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Tidak bisa saudara engkau masuk surga tanpa ada usaha. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan harus dikerjakan, bukan sesuatu yang kita sudahlah saya mau hidup kayak begini juga tetap masuk surga. Ingat, nabi-nabi palsu itu Tuhan suruh peringatkan. Ayat yang keempat, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu hai Israel. Ayat 5, kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Tuhan berkata, nabi-nabi itu tidak mempersiapkan tembok. Apa itu tembok? Berbicara tentang perlindungan. Tembok itu berbicara tentang berjaga-jaga. Tuhan berkata, kamu tidak mendirikan tembok sekelilingmu supaya mereka dapat tetap berdiri
berdiri dalam peperangan pada hari Tuhan. Ya saudara, hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa peperangan yang genting. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita semua dipanggil untuk berperang. Kenapa? Ada begitu banyak kesukaran yang datang, masa yang sukar. Ya, dan kita lihat tanda-tanda akhir zaman semua di depan mata kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, ada begitu banyak orang yang sudah memprediksi virus ini akan terus ada sampai 4 tahun ke depan. Ada yang bilang sampai 5 tahun ke depan. Ya, kita bisa membayangkan kalau semua keadaan terus seperti ini, saudara. Tetapi bagian kita, bahkan kita mendengar orang-orang sekarang sekarang berita-berita di India setiap hari yang mati sekian ribu. Virus ini sudah bermutasi, varian baru muncul. Ya, satu hal yang saya mau sampaikan, ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yang harus kita lakukan sekarang, mari kita menguatkan iman kita. Mari kita menguatkan hati kita. Bangun pagar di sekelilingmu. Supaya apa, saudara? Bangun tembok di sekelilingmu. Ayat ini berkata, Tuhan berkata, ya kamu tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel. Supaya mereka dapat tetap berdiri dalam peperangan pada hari Tuhan. Ya, Tuhan sedang mencari hari-hari ini orang yang tetap berdiri, bangkit. Ya, tetapi sudah banyak orang yang sekarang menjadi lemah, mereka tertunduk, mereka tidak bisa lagi bangkit dan berdiri. Tapi kita orang-orang yang terus mendirikan tembok. Kita tiap malam berdoa, kita membangun mesbah doa, artinya apa? Kita membangun tembok di sekeliling kita, saudara. Supaya ketika hari peperangan itu tiba, kita tetap kuat berdiri. Ya, di dalam hari Tuhan itu, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita semua. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-6. Ya, penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Ya, mereka berkata demikian firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Ya, Tuhan gak pernah berfirman, Tuhan tidak mengutus, tapi mereka ngomong bawa nama Tuhan. Hati-hati, saudara, di akhir zaman bermunculan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Tapi semua akan teruji juga, ya, ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa dan percaya pada Tuhan. Jangan tertipu dengan nabi-nabi palsu yang hanya terus mengejar mujizat-mujizat, tetapi tidak mengajarkan tentang karakter Kristus, tidak mengajarkan tentang kekudusan, hanya terus mengejar mujizat, dan mujizat. Ya, kita harus tetap berdekat dengan Tuhan. Bahkan kita berani berkata, sekalipun aku tidak disembuhkan, aku tetap akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-7. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohongan yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Ya, Tuhan gak bicara, tapi dia bilang Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begini. Hati-hati, saudara, ya, hati-hati. Akhir zaman sekarang banyak bermunculan. Ayat 8, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lah, kalau mereka itu terus berkata bohong, Tuhan bilang, aku yang akan menjadi lawanmu. Ngeri kalau Tuhan yang menjadi lawan, siapa yang bisa menolong? Kalau Tuhan yang melawan nabi-nabi palsu ini, ya hamba-hamba Tuhan palsu yang hanya mengejar keuntungan, bahaya, saudara. Tuhan bilang, aku akan menjadi lawanmu. Ayat yang ke-9. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saat itulah, saudara, maka Tuhan lagi akan menyatakan kepada bangsa itu, akulah Tuhan. Ketika Tuhan berperkara dengan nabi-nabi palsu itu, ya, kita berdoa supaya hari-hari ini Tuhan berperkara dengan pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan banyak umat Tuhan. Ya, ayat yang ke-10, oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya.
Saudara yang terkasih, apa inti poin dari pengajaran nabi-nabi palsu ini? Selalu berkata damai sejahtera. Pokoknya aman. Ya, orang datang konseling misalnya, saya berdosa, sudah apa-apa, aman, tenang. Ya, saudara, kita sekarang ini makanya saya tegas sekali. Kalau saudara konseling, ya saudara yang jatuh dalam kenajisan, saya bilang keluar. Kalau nggak mau dihukum Tuhan, bertobat. Ayo, ya niat dari dalam diri, keluar kalau saudara nggak mau dihukum oleh Tuhan. Jangan bermain-main. Ya, tetapi kalau ada yang cuma mengajarkan damai tenang, pengajaran-pengajaran yang mengenakkan bagi kuping, tidak lagi mengajarkan tentang kekudusan, membayar harga, menyangkal diri, menyangkal daging. Hati-hati saudara ya. Biarlah kita terus mau dipimpin oleh Tuhan, biarlah kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan hari-hari ini biarlah kita lebih lagi mengejar kekudusan dan pertobatan. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Bapa. Kalau kami hidup, kami hanya mau memuliakan Engkau. Hati kami tetap tertuju kepadamu. Kami rindu Tuhan membawa seluruh kehidupan kami bagi Engkau. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama pujian ini saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, mengaku setiap pelanggaran kami, maka Tuhan Engkau akan menolong kami. Bukan karena tangan-Mu yang kurang panjang, bukan karena telinga-Mu yang kurang tajam, tetapi dosa kami menjadi penghambat yang baik bagi hidup kami. Bahkan dosa kami akan bersaksi melawan kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami terus hidup dalam perkenanan-Mu, bahkan semua hal yang belum berkenan Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk terus dibaharui, dipulihkan dari hari ke hari. Dalam kehidupan rumah tangga pernikahan kami Tuhan, tolong bawa keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang belum bertobat Tuhan, jamah hatinya, bawa kembali kepada pertobatan-Mu. Berkati suami-suami dalam pekerjaan, menjadi imam, juga istri menjadi penolong, anak-anak dalam sekolah mereka, kuliah, pekerjaan juga Tuhan menolong. Bahkan untuk jodoh mereka kami percaya Tuhan, Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Anak-anak kami tidak akan salah melangkah dalam hidup mereka karena Tuhan menyertai. Kami berdoa biar keluarga kami menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati, menyertai seluruh anggota besar keluarga kami, oma, opa, orang tua, para single parent. Tuhan menyertai bahkan di usia senja. Tuhan memberikan kekuatan. Semua anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah. Setiap saudara yang mengalami sakit malam hari ini, sakit apapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan imani, percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau turut menyembuhkan, yang terutama kesembuhan secara jiwa. Kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar dari ketakutan, depresi, kecemasan, dalam nama Yesus Engkau yang sanggup melepaskan. Bahkan Tuhan Engkau menjawab setiap mereka yang berdoa, yang berkekurangan. Tuhan menolong secara materi, bahkan makanan yang mereka butuhkan Tuhan juga menolong.
Orang-orang yang terikat dengan hutang piutang, Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk dengan persoalan-persoalan mereka lewat WA, SMS, Tuhan Engkau yang mengetahui. Kami lepaskan berkat dan Tuhan Engkau turut bekerja. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang punya kerinduan untuk memiliki keturunan, Tuhan percayakan segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini, shalom dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, amin. Tuhan menyertai dalam mereka mengemban tugas, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati. Tuhan kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Taruh orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan beberapa saat ke depan akan ada pemilihan wakil-wakil wilayah di daerah masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih buat segala hal terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan curahkan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap TNI Polri yang ada di garis terdepan menjaga NKRI ini. Tuhan melawat dan memberikan kekuatan kesatuan. Kami tolak segala roh-roh kekerasan yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan Engkau terus memberkati para dokter, perawat, suster yang juga terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Kami tolak kematian massal. Kami percaya Tuhan turut bekerja. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Jika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, kami akan disembuhkan. Yang terinfeksi hari ini mengalami kesembuhan. Tapi jika sudah waktunya Tuhan panggil hidup kami, kami tahu bagi kami mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Bapa. Berkati semua negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Buat kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Bahkan semua yang akan terjadi ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain percaya pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, keuangan-Mu, kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, doakan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan misbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan shalom. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.